Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Dewi Sriani. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Perhatikan dan simak dengan baik video berikut ini. Setelah mempelajari video pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia, peserta didik diharapkan dapat mengurutkan organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan makanan dengan tepat, menjelaskan fungsi dari setiap organ pencernaan dengan tepat, menganalisis perbedaan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan pada sistem pencernaan dengan benar, dan dapat mengkomunikasikan organ-organ yang termasuk saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan dengan benar. Pada saat memakan makanan, apakah anak-anak pernah mempertanyakan apa yang terjadi dengan makanan yang kita makan? Apa sajakah organ yang berperan dalam sistem pencernaan? Bagaimana proses pengelolaan makanan di dalam tubuh kita? Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan berikut, mari kita pelajari lebih dalam lagi mengenai sistem pencernaan manusia. Simak video berikut ini. Sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam seperti berikut. Yang pertama yaitu pencernaan mekanis. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Proses pencernaan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan seperti amilase pada mulut. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Berikut adalah ilustrasi sistem pencernaan di dalam tubuh manusia. Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Rongga mulut merupakan awal saluran pencernaan. Pada mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Lidah berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik. Lidah membantu dalam proses mengunyah, menelan, mengenali rasa, dan mengenali tekstur makanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Saraf pada lidah juga sensitif terhadap panas, dingin, dan tekanan. Bagian-bagian utama lidah adalah radix, dorsum, dan alveolus. Gigi merupakan struktur utama mulut untuk merobek, lalu menggiling makanan yang dicerna menjadi potongan-potongan kecil yang cocok untuk pencernaan. Gigi memiliki struktur padat dan keras untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Berdasarkan bentuknya, gigi manusia terdiri dari gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk menyekresikan saliva atau air liur.
Air liur itu sendiri mengandung enzim ptyalin yang dapat mengubah amilum atau polisakarida menjadi maltosa atau disakarida. Selain itu, air liur berfungsi juga membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, pembunuhan mikroorganisme, dan bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Kerongkongan atau esofagus. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi menutup ujung saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremasi yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung. Lambung merupakan organ berbentuk kantong yang terletak pada rongga perut kiri. Lambung terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardia, bagian tengah fundus, dan bagian bawah filorus. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Kardia adalah lanjutan dari muara lambung, berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Pilorus berhubungan langsung dengan usus 12 jari atau duodenum. Di bagian ujung kardiak terdapat klep atau sphincter yang disebut sphincter esofageal. Sedangkan di ujung pilorus terdapat sphincter pilorus. Sphincter esofageal berfungsi untuk menjaga makanan agar tetap di lambung dan hanya akan terbuka pada saat makanan masuk atau pada saat muntah. Usus halus. Setelah melalui pencernaan di lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus. Makanan setelah dicerna di dalam lambung akan masuk ke dalam usus halus atau intestinium. Usus halus merupakan suatu saluran menyerupai selang dengan diameter sekitar 2,5 cm. Jika dibentangkan, usus halus dapat mencapai panjang sekitar 6 meter. Proses penting usus halus yaitu pencernaan dengan bantuan enzim dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam pembuluh darah. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, kemudian jejunum atau usus kosong, dan yang ketiga ileum atau usus penyerapan. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri. Usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Yang kedua, rektum sebagai tempat penyimpanan feses sementara waktu, dan yang ketiga, anus sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Organ pencernaan tambahan atau kelenjar pencernaan. Terdapat 3 kelenjar pencernaan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama yaitu hati, yang kedua kantung empedu, dan yang ketiga pankreas. Kita akan menjelaskan satu persatu dari sistem pencernaan tambahan berikut ini. Yang pertama, hati.
Hati terletak di bawah dekat rongga badan dan mengisi sebagian besar bagian atas rongga perut sebelah kanan. Hati berfungsi sebagai pembentukan empedu, tempat penimbunan zat-zat makanan dari darah dan penyerapan unsur besi dari darah yang telah rusak. Yang kedua, kantung empedu. Kantung empedu merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantung ini menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang berbentuk dari pemecah hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Yang ketiga, pankreas. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Pankreas berfungsi untuk memproduksikan enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Nah, itulah organ-organ sistem pencernaan makanan pada manusia, di mana tadi terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.